bahkan belum siapa itu si Abdul Muthalib itu belum lagi jadi penjaga Ka'bah ya. Abdul Muthalib masih pembantu. Kalau kita baca itu di halaman berikutnya masih dia itu adalah seorang belian ya, yang dibeli. Ini kayaknya harus dibahas selanjutnya deh Pak. Untuk membahas pokok selanjutnya kayaknya tentang batu ini seru banyak. Ya boleh. Iya, Bu. Sebentar Bu tadi. Sebetulnya. Sebentar Bu. Nah, karena sebentar itu tadi ada saya baca mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lainnya. Berarti agamanya Ibrahim diubah ya sama Ismail ya. Dan mereka kenapa menyembah batu ya? Nah, kita baca, generasi datang silih berganti hingga mereka lupa penyikapan yang benar terhadap batu tersebut dan mengubah agama Ibrahim dan Ismail dengan agama lainnya. Mereka menyembah berhala-berhala dan menjadi tersesat seperti umat-umat sebelumnya. Kendati begitu, di antara mereka masih terdapat sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada agama Ibrahim. Mengagungkan Ka'bah. Waduh, ini mengagungkan Ka'bah loh Ibrahim katanya. Tawaf. Ini ya, ikut tawaf di sekelilingnya, melakukan ibadah haji, umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah, menyembelih hewan kurban, membaca talbiyah ketika melakukan haji dan umrah, serta tidak ketinggalan memasukkan ajaran baru bid'ah ke dalamnya. Berarti kan sudah ada dari dulunya ya orang-orang Quraisy itu ya. Jika berarti orang tamu dan orang-orang Quraisy melakukan talbiyah, mereka berkata, Labaika Allahumma labaika labaika la syarika la syarikun huwalaka tamlikuhi wa mamalaka. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu tersebut menjadi milikmu. Engkau memilikinya dan tidak ada yang memilikinya. Mereka mentauhidkan Allah dalam talbiyah, namun memasukkan berhala-berhala mereka bersama Allah dan menjadikan kepemilikan berhala tersebut di tangannya. Bu Fatimah mau tanya, berarti ini tadi terbagi dua dong, yang pengikutnya Nabi apa tadi atas Abraham tadi yang agama sama Ismail. Bid'ah, satunya ya. Disebutnya bid'ah karena memasukkan berhala-berhala. Untuk memahami ini sebaiknya kita baca dari pertama bahwa di dalam Ka'bah itu sebenarnya adalah 362 patung atau berhala ya kan. Dan orang-orang di sana, siapa yang datang ke sana misalnya membawa agama mereka masing-masing, kemudian meletakkan berhalanya masing-masing di sana. Nah, kalau si Abdul Muthalib itu membawa Hubal yang terbesar, makanya Akbar disebutkan ya. Diletakkanlah di dalam Ka'bah itu. Kemudian di zaman Muhammad, cuman yang dirubah itu berhalanya tinggal satu, makanya dinamakan ditauhidkan. Kemudian Abu Bakar melarang orang pada saat tawaf tidak telanjang lagi, tapi ritualnya sama semua, itu saja. Iya, itu ucapan dan ritualnya sama situ, ya. Pak. Satu lagi, ya ada satu lagi itu. Tapi itu Akbar tadi ya. Pak, yang besar itu Akbar ya Pak ya. Akbar bahasa ya, Ibrani ya. Atau Akbar bahasa mana Pak? Akbar bahasa Arab lah. Tapi itu Akbar bahasa. Oh, kalau Akbar bahasa Ibrani itu tikus buta. Enggak yang jadi pertanyaan yang bisa di situ ya. Iya, yang menjadi pertanyaan saya ini ucapan waktu melakukan itu tawaf itu sebelum Muhammad talbiyah. Itu berarti sampai sekarang diucapkan sama, berarti kan sama juga menganut yang dulu. Itu kan ritualnya Pak, itu kan ritualnya sebelum peradaban Islam. Beda sedikit. Nah, beda sedikit. Kalau sekarang kan dirubah. Kalau sekarang kan labaik Allahumma labaik minal hamda. Kan gitu loh. Ya, yang saya pikirkan adalah artinya mereka tetap menggunakan cara lama dong. Iya, ritualnya sama. Gila nih. Ritualnya sama, dikarenakan mereka menganggap itu adalah risalahnya Nabi Ibrahim yang sebagian masih mereka lakukan, tetapi sebagian tidak mereka lakukan. Nah, apa yang tidak mereka lakukan? Karena memasukkan banyak-banyak berhala di dalamnya, katanya seperti itu. Nah, bedanya kalau yang umat Islam hanya satu berhala, yaitu Hajar Aswadnya itu. Kalau yang Quraisy itu ada 362 apa 365 gitu ya Pak ya? 360. 360.
Pak Garnet. Satu. Ya. Pak Garnet mau tanya, yang disisakan tadi berhala ya? Ya iya. Ya, Berarti ada iya, berhala di sana yang itu dicium berhala itu. semua. Semua Mentauhid di sana dicium berhala. Kan ditauhid, artinya kan disatukan itu. ditauhidkan. Iya, kecuali Bukan, maksudnya wahid ada beda. Ada tertulis di sini, itu Pak, yang yang tadi dicium itu. Bapak. Enggak, yang di Oh, sini ada, ya. ada. Tinggal satu di mana, Pak? Coba tunjukkan, Pak. Mau lihat, Pak. Dibaca saja sebaiknya karena sebentar lagi saya mau masuk ke RAK ya. Oh, Ini betul. saya udah Pak Garnet, nggak yang sempat. dicium yang mana, Pak? Yang bentuknya kayak apa, Pak Garnet? Enggak. Saya masih ponos, Pak, masih ponos. Apa namanya, Tapi kawan-kawan, itulah yang mohon maaf, disebutin. saya sebenarnya ini sakit lambung saya ini. Oh. Cepat sembuh, Bu, ya. Wah. Sehat ya Bu ya. Minum Jadi dengan tentang dulu. terakhir Promah. ya terakhir sekali sebelum Sudah, ada sebelum saya keluar Ya, cepat sembuh, Bu. tolong dibentangkan dulu nanti ini ya, karena saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan bahwa Ya. yang kalau yang dibunuh itu ada yang dipecahin kepalanya dengan batu, itu bisa saya pertanggungjawabkan ya. Nah ini tolong diangkat dulu screen saya ya sebentar ya. Oke. Bentar, saya Ya, Bu, Pak istirahat. Habis ini tutup aja, Bu. Ya. Istirahat. Saya seharian tadi kebanyakan pergi, saya bertanya Pak, saya baru pulang tadi kan sebenarnya. Baru Nah, pulang. Ya. ini namanya tidak ini ya. kasih, Ibu. Fatimah itu tidak memiliki kasih. Kepada diri sendiri. Saya Ayah. udah minum Ah. obat tadi. Saya udah minum obat sebenarnya, tapi Oh, iya. Ya, Ya, cepat wis, sembuh, Bu, habis ya. ini habis ini close, terus Ibu istirahat, Bu, ya. iya, siap. Bikin jenang tapioka Bu. Abu Bakar kepada Khalid secara Ini ya lebih ya. Surat Abu Ini Bakar dari kepada Khalid kitab setelah apa nih, Pak? kekalahan Quraisy. Yang tadi yang saya bacakan yang ini ya, Al-Bidayah yang ada di ini ya, oh, saya tunjukkan Al-Bidayah. sampulnya ya. Buku ini buku Bidayah ya. Al-Bidayah ya. Nihayah ya. Ini ya. Jadi saya tunjukkan semua buktinya, tidak asumsi saya ya. Ini ya. Surat Abu Bakar kepada Khalid setelah kekalahan Ulayah bin Walid ya. Ketika datang berita kepada Abu Bakar bahwa Khalid bin Walid telah mengalahkan Ulayah dan pasukannya, maka Abu Bakar menulis surat untuk surat berbunyi, semoga Allah menambah kebaikan kepadamu, takutlah kamu terhadap urusan kamu, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya itu ya. Kemudian Khalid bermukim di Babjak. Kemudian ini ya, terkadang beliau berangkat ke perbatasan, terkadang kembali ke tempatnya untuk mencari orang-orang murtad sebagaimana yang telah diwasiatkan Abu Bakar As-Siddiq untuk dibunuh. Beliau pulang pergi selama sebulan untuk balas pada orang-orang Islam dibunuh oleh orang-orang Arab yang murtad, sebagaimana orang kafir. Di situ ada yang ini ya, ada yang dibakar oleh Khalid dengan api, ada yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar, dan ada yang dilempar dari puncak gunung. Seluruh perbuatan itu dilakukan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang murtad. Itu ya, saya pertanggungjawabkan. Apa kata-kata saya itu saya pertanggungjawabkan. Saya katakan tadi, mereka ada yang dibakar, ada yang dilempar, ada yang dipecahkan kepalanya pakai batu ini ya. Jadi itulah kalau bisa miliki bukunya ini supaya tahu ya. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya ungkapkan. Kalau kira-kira ada kesempatan lagi nanti kita lanjutkan pembacaannya, karena itu masih halaman 102. Jadi saya rasa itu saja ya kalau dari saya sebagai closing statement saya. Terima kasih.